Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Rahman Alfaris Baraja dan kali ini saya akan sedikit sharing terkait apa yang saya ketahui dalam software engineering ya konteksnya. Oke, kita langsung saja. Nah, sekarang topik yang akan saya bahas adalah software quality dan software quality assurance. Mari kita lanjut. Apa sebetulnya software quality? Menurut Pressman, kualitas perangkat lunak adalah kesesuaian dengan persyaratan fungsional dan kinerja yang dinyatakan secara eksplisit, standar pengembangan yang didokumentasikan secara eksplisit, dan karakteristik implisit yang diharapkan dari semua perangkat lunak yang dikembangkan secara profesional. Oke, maksudnya apa? Jadi gini, jadi bisa dibilang ada beberapa hal yang membentuk atau menjadi pondasi atau menjadi komposisi dari definisi kualitas perangkat lunak, kualitas software gitu ya, atau software quality. Pertama nih ada kesesuaian dengan persyaratan fungsional dan kinerja yang dinyatakan secara eksplisit. Maksudnya apa? Jadi kan kita yang namanya software itu kan seperti yang jadi gini, software itu adalah biasanya diminta dulu sama klien baru dibuat kan, karena itu kan jasa gitu ya, dan setiap klien itu kan kemauannya berbeda-beda seperti itu. Jadi klien menyatakan dulu apa yang diminta gitu. Nah, kemudian si perusahaan software development company ini yang buat. Nah, kesesuaian si software yang dibuat oleh kesesuaian persyaratan fungsional yang dalam software yang dibuat oleh software development company, apakah itu sesuai sama si klien, itu menentukan kualitas sebuah software, kualitas software tersebut gitu. Jadi semakin sesuai, semakin fitur yang diminta itu diaplikasikan, itu artinya software kualitasnya semakin baik. Seperti itu. Karena salah satunya adalah kesesuaian dengan persyaratan fungsional dan kinerja gitu. Maksudnya dinyatakan secara eksplisit itu apa? Eksplisit itu artinya tersurat. Jadi tersurat tuh maksudnya memang kelihatan, memang hasilnya tuh kelihatan apakah fitur-fitur yang diminta dan ya required features and programs gitu ya, itu di berjalan secara baik, itu kelihatan secara kentara seperti itu. Kemudian standar pengembangan yang didokumentasikan secara eksplisit artinya apa? Jadi gini, salah satu hal yang harus dilakukan ketika kita membuat software itu adalah mengembangkan dokumentasinya. Maksudnya dokumentasi itu apa sih? Dokumentasi itu semacam berkas yang isinya adalah petunjuk lengkap, pedoman lengkap terkait bagaimana cara kita memakai software tersebut. Contoh, contoh ketika kita memakai apa ya? Ambil kita memakai mobile banking gitu, mobile banking. Nah, mobile banking ini sebetulnya punya dokumentasinya sendiri, cuman mungkin dokumentasinya itu mungkin kita bisa lihat juga, cuman biasanya dokumentasinya itu diberikan kepada si BCA dari si pembuat software tersebut gitu. Jadi itu dokumentasi diberikan kepada BCA untuk bisa memanage data-data yang ada, gimana kita cara ngambil data ini, gimana cara kita masuk fitur ini gitu. Itu semuanya lengkap dari A sampai Z gitu. Itu adalah dokumentasi dari software tersebut gitu. Biasanya kalau di kita tuh tutorialnya aja gitu, karena kita sebagai end user gitu. Nah, itu juga dinyatakan secara eksplisit karena hasilnya itu tersurat. Maksudnya apa? Berkas dokumentasi itu kan ada bentuknya, meskipun bukan bentuk fisik gitu ya, tapi memang ada bentuknya, maupun itu PDF atau dokumen lain lah gitu, dalam format lain seperti itu. Dan karakteristik implisit yang diharapkan dari semua perangkat lunak. Jadi gimana? Maksudnya apa sih? Karakteristik implisit itu adalah eh, performa dari software tersebut, terus apakah software tersebut itu bug atau enggak, apakah ada error apa enggak, itu biasanya terlihatnya secara implisit atau tersirat, nggak mungkin bisa terlihat langsung gitu, nggak bisa terlihat langsung gitu. Makanya di sini dinyatakan secara implisit seperti itu. Jadi inilah software quality menurut Pressman gitu. Oke, lanjut. Nah, sebetulnya mengapa sih software quality itu important? Di sini ada graphic Deming chain reaction gitu ya. Chain reaction yang dimulai ketika kita mengimprove quality kita. Oke.
improve quality kita artinya ketika kualitas kita berkembang itu produktivitas kita juga naik. Produktivitas naik mengurangi harga, decrease cost. Nah, mengurangi biaya artinya ketika biaya sudah kurang, decrease price, mengurangi harganya. Ketika kita berhasil mengurangi harga, kita akan increase market. Increase market artinya apa? Meningkatkan pasar, meningkatkan orang yang tertarik atau minat dengan produk kita gitu. Ketika market kita sudah berkembang gitu ya, akan menyebabkan growth atau perkembangan. Dan yang terakhir ada ketika growth kita sudah berkembang akan mengakibatkan exceptional ROI. Artinya apa? Mengakibatkan exceptional return of investment. Hasil dari investasi yang diberikan kepada kita akan return investasi itu akan menjadi jauh lebih tinggi. Yang hasil akhirnya apa sih kalau hasil investasinya itu lebih tinggi? Ya berarti lebih banyak untung ke kita kan, gitu. Karena uang yang kita berikan ke investor, sisanya adalah uang kita kan. Nah, sisa itu kalau semakin tinggi berarti kita semakin untung gitu. Itu adalah Deming's chain reaction yang dimulai ketika kita mulai mengimprove quality kita. Oke, sekali lagi saya jelaskan, improve quality akan menyebabkan productivity yang improve ya. Kalau productivity-nya improve, decrease costnya akan decrease atau mengurang gitu ya, biayanya mengurang, decrease price, harganya juga mengurang. Kalau harganya mengurang akan mengincrease market atau meningkatkan pasar. Orang bakal makin minat gitu ya. Orang makin minat akan berkembang perusahaan, dan kalau perusahaan sudah berkembang ROI-nya akan naik juga. Seperti itu. Oke, lanjut ke SQA atau Software Quality Assurance. Oke, apa sebetulnya Software Quality Assurance? Menurut IEEE atau IEEE, Software Quality Assurance adalah yang pertama, pola terencana dan sistematis dari semua tindakan yang diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa suatu barang atau produk memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan. Yang kedua, serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengevaluasi proses di mana produk dikembangkan atau diproduksi. Berbeda dengan kendali mutu atau ini kendali mutu maksudnya adalah software quality control. Oke. Sebentar. Oke. Kalau yang pertama sebetulnya kan software quality assurance itu adalah jaminan kualitas software gitu ya, dimana kita bisa menjamin apa software yang kita buat untuk bisa menjalankan teknis-teknis yang ditetapkan atau diminta seperti itu. Oke. Sementara yang kedua, serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengevaluasi proses di mana produk dikembangkan atau produksi. Mengapa di situ ada statement berbeda dengan quality control atau kendali mutu? Karena quality control itu bukan untuk mengevaluasi. Quality control itu kalau misalkan ada yang salah langsung dibenarkan di tempat gitu. Tapi kalau quality assurance itu pastinya kita evaluasi langsung di situ tanpa. Ya kalau quality assurance tuh biasanya sudah dijamin kan, bukan cuma dikontrol lagi. Maksudnya kita sudah menjamin kepada klien kalau misalkan software kita itu memang bisa, dan ternyata memang kalau misalkan ada yang masih lolos gitu ya, hal-hal yang kayak seperti bug atau error gitu, ya pastinya karena kita sudah ngasih jaminan, pasti hasilnya adalah evaluasi, bukan langsung dibenerin gitu. Karena kalau quality control kan biasanya kita tarik dulu gitu kan barangnya tanpa udah kita kasih gitu. Kalau ini kan assurance, itu menjamin jatuhnya seperti itu. Oke, jadi nah terus sekarang kita bahas mengapa software quality assurance itu important atau penting. SQM menjamin tingkat kepercayaan yang dapat diterima bahwa software akan mematuhi persyaratan teknis fungsional, penjadwalan manajerial, dan kebutuhan anggaran software tersebut gitu. Jadi memang ini adalah bentuk jaminan kalau misalkan tiga aspek yang di bawah ini ada persyaratan teknis fungsional, penjadwalan manajerial, dan kebutuhan anggaran software tersebut itu memang sesuai sama apa yang direncanakan gitu. Jadi memang sebetulnya kayak garansi aja sih. Maksudnya garansi itu kan sifatnya menjamin gitu. Jadi kayak bisa dibilang ini salah satu teknik perusahaan mendapatkan
engagement dengan kliennya gitu ya, adalah dengan software quality assurance. Dengan apa sih, kita kan bisa berhasil berbisnis itu kan dengan menjamin juga gitu. Dan salah satu aspek penerapan penjaminan dalam pengembangan software adalah dengan SQA yang sudah diterapkan oleh IEEE, yaitu apa? Software quality assurance. Seperti itu. Mungkin itu saja sesi penjelasan saya terkait software quality dan software quality assurance. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.